Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat belajar daringnya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita memasuki tema 3, subtema 4 pembelajaran yang ketiga, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, dalam pembelajaran ketiga ini ada 3 mata pelajaran yang akan kita bahas materinya, yaitu Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika. Ayo kita cek sama-sama. Bahasa Indonesia. Materinya yaitu memahami isi dongeng yang dibacakan. Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kamu pasti pernah mendengarkan dongeng. Dongeng dapat berisi pesan atau nasihat. Pesan dalam cerita disebut juga amanat. Dalam dongeng pasti ada tokoh. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk, dan ada sifat sebagai penengah. Sifat tokoh yang baik dapat kita tiru. Sifat tokoh yang buruk jangan kita tiru. Nah, ini adalah cerita dalam dongeng. Pasti meninggalkan pesan atau amanat dan nasihat ya. Dalam cerita dongeng terdapat tokoh tadi itu. Tokoh yang baik tadi kita dapat ambil pelajaran untuk kita tiru. Sedangkan yang jahat jangan kita tiru ya. Kita lihat. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang terdapat pada suatu cerita atau dongeng. Anak-anak bisa perhatikan ya gambar-gambar tersebut. Nah, ini adalah gambar seorang ibu yang sedang memberi seorang pengemis nasi ya. Nah, sepiring nasi. Nah, ibu ini tokohnya adalah tokoh yang baik atau karakter yang baik. Nah, kamu lihat tokoh yang baik itu disebut juga protagonis. Protagonis adalah tokoh atau watak yang baik dalam suatu cerita atau dongeng. Kamu perhatikan gambar yang kedua ini bagaimana ekspresinya? Nah, kamu perhatikan. Ini adalah tokoh jahat. Nah, tokoh jahat dalam suatu cerita disebut antagonis. Nah, tokoh jahat itu atau watak jahat dalam cerita dongeng ataupun cerita apa saja namanya antagonis. Lalu yang ketiga, kamu bisa perhatikan gambar yang ketiga ini ada 3 orang. Ada 3 orang yang 2 orang ini sedang bertengkar atau berkelahi. Jadi yang di tengah ini melerai atau menengahi perkelahian dan pertengkaran tersebut. Maka tokoh atau watak orang tersebut disebut tokoh penengah atau tritagonis. Nah, tokoh penengah dalam suatu cerita itu disebut juga tritagonis. Di mana tokoh jahat dan tokoh baik berkelahi, maka tokoh penengah ini sebagai penengah, tritagonis. Dialah yang melerai dan memisahkan atau menyelesaikan masalah jika tokoh jahat dan tokoh baik berkelahi. Nah, tokoh penengah atau tritagonis inilah yang sebagai penengahnya. Itu ya. Sekarang pelajaran PPKN. Perbedaan jenis kelamin. Salah satu keragaman di sekolah adalah perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda jenis kelamin? Terhadap teman yang berbeda jenis kelamin, kita harus tetap menghargai dan menghormati. Dalam berteman tidak boleh membeda-bedakan teman.
Nah, itu adalah perbedaan jenis kelamin yang ada di kelas 2C ya. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap hidup rukun. Nah, jenis kelamin jangan lupa ya, jenis kelamin itu hanya ada dua, yaitu perempuan dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi jenis kelamin yang lain ya. Hanya Tuhan menciptakan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita lihat di sini kerja bakti. Kerja bakti dalam perbedaan jenis kelamin tadi ya. Hari ini murid-murid kelas 2C bekerja bakti. Kerja bakti adalah bekerja bersama-sama. Mereka kerja bakti menanam pohon. Lisa, Mira, Wina, dan anak perempuan lainnya membantu ibu guru memasak di dapur. Yuda, Dodi, Tony, dan anak laki-laki lainnya menanam pohon dan mencabut rumput. Murid-murid laki-laki dan perempuan saling membantu dan bekerja sama. Mereka tidak membeda-bedakan satu sama lain. Tak lama kemudian kerja bakti pun selesai. Bibit pohon-pohon sudah ditanam dan rumput-rumput sudah dicabut. Semua senang menikmati hasil kerja keras mereka. Dengan bekerja sama tanpa membeda-bedakan teman, pekerjaan berat terasa ringan. Anak-anak perhatikan di sini ya. Nah, tugas anak-anak perempuan dan anak laki-laki berbeda ya. Memang di sini kerja baktinya menanam pohon dan mencabut rumput. Nah, anak perempuan dibagi tugasnya untuk membantu bu guru memasak dan memetik sayur, memotong bawang. Itu adalah pekerjaan anak-anak yang perempuan. Sedangkan anak-anak laki-laki tadi adalah mereka menanam pohon dan mencabut rumput. Nah, di saat anak-anak laki-laki bekerja, mencabut rumput dan menanam pohon, anak-anak perempuan menyiapkan makanan di dapur. Mereka membawa nampan dan minuman untuk anak laki-laki. Nah, seperti itu. Anak laki-laki bekerja dengan semangat, anak perempuan juga bekerja dengan semangat. Pekerjaan tadi menjadi cepat selesai karena mereka mengerjakan tugasnya masing-masing, tetapi tetap tolong-menolong. Anak laki-laki fokus menanam pohon dan mencabut rumput, dan anak perempuan menyiapkan makanan. Sehingga pada saat anak laki-laki selesai bekerja, mereka langsung makan dan pekerjaan tadi yang terasa berat menjadi ringan. Ya, seperti itu. Mereka bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sekarang pelajaran matematika, menghitung total harga barang. Tony membeli perlengkapan sekolah di toko alat tulis. Ayo perhatikan harga barang-barang di toko alat tulis berikut. Kita perhatikan di sini ada buku. Buku tulis harganya Rp3.000, pensil Rp1.000, penggaris Rp1.000, dan penghapus karet Rp500. Kita hitung total belanjaan Tony. Nah, 3.000 ditambah 1.000 menjadi 4.000, ditambah lagi 1.000 menjadi 5.000, ditambah Rp500 menjadi Rp5.500. Jadi total belanjaan Tony adalah Rp5.500. Ini adalah cerita. Fania membawa uang Rp10.000. Apa saja alat tulis yang dapat dibeli oleh Fania? Ayo kita hitung bersama-sama. Uang Fania Rp10.000. Pilihan barang yang bisa dibeli Fania. Kita lihat. Satu penggaris Rp5.000 harganya. Rp Rp5.000. Satu buku Rp Rp3.000. Satu penghapus karet harganya Rp2.000. Jadi total belanjaan Fania berapa? Rp10.000. Ini ya, di sini depannya nih harus ada Rp.
Jadi pilihan barang yang dapat dibeli Fania yaitu 1 penggaris, 1 buku, dan 1 penghapus. Dan total belanjaan Fania 10.000 pas dengan uang yang dia bawa. Oke, kita ada latihan di sini untuk anak latihan di rumah sendiri, mandiri ya. Uang Jojo 7.000 rupiah. Jojo mau membeli perlengkapan alat tulis. Nah, di sini Jojo memiliki uang 7.000 rupiah. Di sini adalah pilihan harga barang yang akan dibeli oleh Jojo. 1 harga pensil 2.000 rupiah. 1 harga penghapus 2.000 rupiah. 1 harga penggaris 1.000 rupiah. 1 harga rautan 4.000 rupiah. 1 harga kertas minyak 5.000 rupiah. Kamu lihat banyak pilihan di sini ya yang mau dibeli oleh Tony, oleh Jojo. Barang apa saja yang dapat dibeli oleh Jojo dengan uang 7.000 rupiah tersebut? Nah, di sini sesuaikan ya, karena tadi Jojo memiliki uang 7.000 rupiah. Maka Jojo harus memilih barang-barang yang di sini. Nah, sesuaikan harga barang-barang tersebut dengan uang yang dimiliki oleh Jojo. Jangan sampai lebih ya, lebih dari 7.000 rupiah. Nah, karena uang Jojo tidak cukup jika lebih dari 7.000 rupiah, karena uang Jojo hanya 7.000 rupiah. Maka Jojo harus pintar-pintar memilih barang supaya uang dia cukup. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.